Tapi setelah sampai di pos 4 itu ada temen cewek ya. Itu tangan sebelah kiri sama sampai ke bagian kaki bawah. Kaki semua. Iya, jadi sebelah kiri posisi kaki bawah itu susah digerakkan dan posisinya dia bener-bener sampai nggak bisa jalan, Mas. Jam 3 sampai jam 6. Iya, orang normal. Kita belum sampai kan lewat jalan yang biasa tuh. Lewat jalan yang biasa dan itu posisinya kita tahu loh jalannya gitu loh. Pas turun kok nggak sampai kan gitu. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya Dea yang kali ini akan mandu acara ini, mandu podcast ini yang sangat menarik, cerita horor tentang di Gunung Lawu sama ada grup paranormal. Nah, untuk kesempatan kali ini saya kedatangan Mas Aryo, salah satu mahasiswa juga di Kota Solo. Terima kasih Mas Aryo sama-sama. sudah datang ke sini. Tadi sempat ngobrol bentar sebelumnya tentang pengalaman ini, jadi kita akan bahas untuk segmen ini mahasiswa horor yang saat ini kita akan bahas tentang pengalaman horornya Mas Aryo di gunung sama pengalaman tahun 2019 sama pengalaman horornya Mas Aryo ketika pernah ikut grup paranormal di Jogja tahun 2018. Iya. Oke, Mas Aryo bisa cerita dulu nggak yang di Gunung Lawu awalnya gimana itu, Mas? Oke, jadi memang dulu itu kita kan hobi muncak kan gitu, yang namanya kuliah, kemudian suntup-suntupnya, cari refreshing dan lain sebagainya kan salah satunya adalah muncak kan gitu. Nah, salah satunya muncak. Nah, memang kita nggak sekali sih muncak, maksudnya ada beberapa gunung, ada di Merapi dan lain sebagainya itu sudah. Berarti ini bukan pertama kali. Iya, bukan pertama kali muncak. Iya, pernah gitu. Beberapa kali sebelumnya. Terus ini sama teman-teman ke Lawu gitu. Pada waktu itu di tahun 2019 masih inget banget. Kemudian hari Sabtu kita berangkat. Karena memang posisinya kita bertujuh orang. Nah, cowok semua. Cewek cowok. Jadi ceweknya 3, cowoknya 4. Oke. Kemudian karena kan enggak semuanya mahasiswa kan, Mas. Enggak semuanya mahasiswa. Jadi ada yang kerja juga, Jadi kan lintas umur. Kemudian janjian dan lain sebagainya sampai di titik kita benar-benar berangkat ke Lawu kan gitu. Kan dari Kota Solo sampai ke Lawu kan estimasi waktunya kan enggak begitu lama banget kan gitu. Paling satu jam. Itu, naik motor. Jadi boncengan naik motor gitu. Jadi estimasi kita ya 1 jam sampai 1,5 jam sudah di pos lah. Pos yang pada waktu itu kita pilihnya pos Ceto. Lewat Ceto. Iya, jalur Ceto. Kemudian janjian sampai di posisi Ceto sampai ya registrasi dan lain sebagainya ya Mas, registrasi dan lain sebagainya. Ngurus berkas itu posisinya udah sore. Udah sore kemudian kita berangkat udah hampir asar lah, kita udah berangkat naik. Naik itu normal. Kita normal. Naiknya asar ya berarti sore. Naiknya asar, ya? sore. Karena estimasi kita kan mungkin naik malam sampai atas lah gitu kan. Malam sampai atas. Biasanya kan enggak sampai puncak. Maksudnya untuk ngecampnya kan enggak di puncak itu kan, di pos bawahnya itu. Kita naik. Posisi naik itu normal kayak orang biasa muncak pada umumnya gitu loh. Iya, have fun normal. Kemudian enggak kejadian apa-apa. Sama sekali kita enggak ngerasa kayak dan enggak ada pikiran apa. Dan enggak pikiran ada apa, maksudnya bakal kejadian horor atau gimana, kita enggak ngerasa sama sekali dan memang posisinya have fun semua di situ. Oke. Cuman pada waktu itu yang beberapa yang cewek, 2 orang yang cewek ya. Sama 1 orang yang cowok ini. Oh, ceweknya 2. Posisinya ceweknya 3 berangkat, 3. Cowoknya 4. Cuman yang 2 orang cewek ini sama 1 cowok ini kalau dibilang resek ya nggak terlalu begitu resek ya Mas, karena sompral gitu ya Mas. Kayak lebih ke teriak-teriak. Bercanda tapi bercandanya teriak-teriak dengan menggunakan ada beberapa yang bahasanya mohon maaf tanda kutip agak kurang sopan gitu loh. Tapi konteksnya kita bercanda dulu pada waktu itu. Konteksnya emang gojekan, konteksnya tapi memang rada uraan. Karena kan posisi ini naik gunung kan jalan kan Mas ya. Capek deh enggak gitu kan ya
Iya benar, paham. Capek paham. banget kan kayak gitu. Iya. Makanya kan biasalah gojekan, ngobrol, kemudian ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa brawokan kan gitu. Oke, paham. Memang ada beberapa bahasa yang kurang sopan gitu loh. Kurang sopan ya dalam tanda kutip misuh lah. Pas naik pertama. Pas naik pertama mau ke gitu. malam tuh ya. Pas kita kan di jalur posisi jalur keempat naik itu kan udah malam kan. Keempat naik kelima itu kan udah malam kan. Oke. Ngecamp di situ sampai puncak, bawahnya puncak ngecamp normal. Kita makan di situ kan posisinya. Bikin tenda makan normal, kan. Posisinya kemudian normal, naik puncak dan ya pagi kan gitu. Pagi kan memang kita point of view dari puncak itu kan kita nunggu paginya kan. Iya, ini kan memang pengen menikmati pagi itu, pengen makanya menikmati paginya. Sore. Kemudian normal, nggak ada yang kita khawatirkan pada waktu itu, nggak kabut juga kan gitu. Seneng nggak kabut. Biasanya kan kalau nggak beruntung kan posisi sampai di atas kabut. View-nya bagus dan karena view-nya bagus dan sebenarnya kita seneng dong karena kan memang nggak semua orang bisa dapat view ketika muncak kan. Maksudnya bisa jadi kabut dan lain sebagainya kadang-kadang. Benar. Jangan seneng kan. Dan karena memang posisinya kita bagus, view-nya juga bagus, kemudian posisi kita di situ senang-senang, memang memutuskan baliknya setelah zuhur. Oke. Setelah zuhur kita memutuskan baru kita pulang ke bawah. Baru berarti satu malam tok aja. Satu malam tok. Iya. Karena memang kan hari Senin ya, karena kan hari Seninnya yang bekerja harus bekerja kan gitu. Paham. Jadi posisinya setelah sampai zuhur belum ada apa-apa ya, Mas? Iya, sampai sini belum ada apa-apa. Dan kita belum ada pikiran apa-apa juga gitu. Ya cuman capek normal lah, cuman capek naik itu normal gitu. Nah, kemudian pada waktu itu setelah zuhur, setelah yang perempuan dan yang hampir semuanya muslim, bukan hampir sih, semuanya muslim ya. Cuman kan ada yang sholat, ada yang enggak kan gitu. Ada yang muslim lurus, ada yang muslim beloknya terlalu jauh kan gitu. Kan yang sholat selesai sholat kan gitu. Kemudian kita selesai itu kita tenda beres-beres dan sebagainya, kita selesai tenda beres-beres sampai jam 1 lah, sekitar jam 1 lah. Jam 1 itu kita beres-beres sudah siap semua. Setelah itu baru turun. Turun itu berarti zuhur. Iya, setelah zuhur. Habis sholat dari pos paling atas sampai pos keempat itu normal. Semuanya normal. Ke atas sampai keempat itu normal. Normal. Tapi setelah sampai di pos 4 nggak ada yang sakit apa? Nggak ada. Biasa saja. Tapi setelah sampai di pos 4 itu ada temen cewek ya, yang cewek anggap aja si A ya. Salah satu itu tangan sebelah kiri sama sampai ke bagian kaki bawah. Kaki semua. Iya, jadi sebelah kiri posisi kaki bawah itu susah digerakkan dan posisinya dia bener-bener sampai nggak bisa jalan, Mas. Maksudnya sampai nggak bisa jalan itu sampai nggak bisa jalan sendiri, harus dipapah. Harus dipapah. Tapi nggak kedinginan juga. Tapi nggak kedinginan karena beberapa di situ kan, mungkin tremor kan. Yang namanya muncak kan. Seizure ya, tadi kejang ya. Takutnya kan, ini tremor atau gimana, maksudnya kedinginan atau gimana kan. Dan kejang. Kebanyakan peserta kan juga bukan orang yang pertama kali. Iya, gitu. Iya. Jadi udah pengalaman. Iya, tapi kok kalau kedinginan kok kayak gini cuma separuh dan nggak mungkin, nggak mungkin. Iya. Tapi dari bertujuh orang itu belum sampai ke kepikiran ini kenapa-napa itu belum sampai gitu. Iya. Ya pikirannya ini. Ya pikirannya sakit dibantu. Kemudian itu kan masuk pos 4-nya itu kayak gitu. Nah, kemudian dari pos 4 inilah si anak ini, si yang perempuan ini itu mengalami perubahan muka. Jadi muka itu bisa dikatakan kayak orang pucet, orang yang benar-benar kayak orang darah pucet gitu loh, Mas. Oh, pucet. Mulanya pucet. Jadi pucet. Iya, pucet. Dan posisinya sini ya, bawah mata ini kayak ada kantong mata yang hitam gitu, gelap hitam. Oh, kayak orang sakit ya? Kayak orang sakit. Dalam hitungan waktu yang menit ya? Menit. Iya. Dan posisinya dia kayak aku kayak enggak kuat jalan deh.
oh kayaknya enggak kuat jalan gitu. Kan kita bener-bener kayak tanggung ini loh. Dari pos 4 sampai ke bawah itu kan tinggal berapa jam kan gitu kan. Paling ya sekitar 2 sampai 3 jam lah baru sampai ke bawah. Enggak jauh kan normalnya kan gitu. Tanggung gitu loh. Kalau misal ada apa-apa kita di bawah aja gitu loh. Di bawah kan medis dan lain sebagainya kan ada kan. Iya benar-benar. Kan ada kan. Jadi kalau misal ada apa-apa oke lah kita di bawah aja. Yuk pelan-pelan yuk kita jalan pelan-pelan. Dipapah lah posisinya. Dipapah. Posisinya kemudian dipapah, jalan pelan-pelan, nyantai kita jalan pelan-pelan nyantai. Satu cewek yang memang bisa jadi kayak selainnya yang sakit tadi. Selainnya yang sakit itu kayak dia mimpin jalan nih. Oh, sing di depan. Ya, yang biasanya kan kalau naik gunung jalannya itu kan kayak berjejeran gitu Mas. Yang satu itu kan biasanya mimpin jalan kan, yang paling tahu medan lah biasanya. Yang tahu medan itu kan depan sama belakang kan biasanya gitu. Kemudian yang satu cewek ini memang sering ke situ gitu loh, sering ke Ceto. Bukan pertama kali. Iya, bukan pertama kali gitu loh. Udah sering di sana. Kemudian dia yang mimpin. Dan saya dapat sumber dari yang mimpin ini langsung. Namanya Mbak Gita pada waktu itu. Dia bilang gini. Pada waktu itu pas aku mimpin jalan. Oh, berarti ini ceritanya setelah turun. Iya. Jadi memang posisi pas di situ di posisi 4 sampai nanti di posisi bawahnya, pos bawahnya sampai 3. Itu kita enggak ada berani yang bilang apa-apa. Iya, caranya pamali lah ya daripada menimbulkan kepanikan. Benar. Cuman walaupun enggak cerita kita tahu semua kalau itu enggak normal gitu loh posisinya. Iya, oke. Paham. Jadi setelah itu saya dapat info dari si Mbak Gita itu dia bilang gini. Pas waktu saya mimpin jalan. Itu kan 7 orang. Ya kan? 7 orang, benar. 7 orang. Ketika ditengok itu ada 8 orang. Oh, iya. Jadi ketika ditengok ke belakang kok 8? Dihitung ada 8 kepala. Ada 8 termasuk kepala. Dia. Iya, karena posisinya itu jadi gini. Yang bikin kita sampai detik ini dari 7 orang itu nggak bisa lupa adalah ini estimasi kita dari pos 4 turun ke pos 3 itu 1 jam. Normal 1 jam. Normal 1 jam kan gitu. Tapi posisinya jam 3 itu kita sampai di pos 4. Jam 6 adzan maghrib kita belum sampai pos 3. Jadi dari pos 4 ke pos 3 jam 3 sampai jam 6. Iya, orang normal. Kita belum sampai kan lewat jalan yang biasa tuh. Lewat jalan yang biasa dan itu posisinya kita tahu loh jalannya gitu loh. Iya, benar. Oke, paham. Jadi pas posisi turun, kita turun dari pos 4 kan, posisi ada orang yang satu dipapah kan gitu. Turun otomatis kan nggak bisa terlalu banter nggak terlalu cepat. Papa kemudian pas turun kok nggak sampai kan gitu. Kok nggak sampai? Oke, lanjut aja dulu. Lanjut dulu aja. Siapa tahu memang karena ada orang yang sakit kita jadi terhambat kan gitu, maksudnya terhambat kan waktunya lebih panjang kan gitu. Turun lagi kok nggak sampai lagi. Mungkin itu udah pada tahu tapi nggak berani ngomong. Iya. Nah si Mbak kita itu dia bilang gini, aku sadar loh Mas, nek sebenarnya Dewi lewat jalan itu mengulang terus Mas. Soalnya dia itu kan memang bukan orang yang awam dalam konteks naik gunung ya. Iya. Jadi dia itu ketika turun itu dia menghafalkan satu pohon. Iya, titene lah dia dah tahu. Dia menghafalkan satu pohon dan aku ki kelingan aku mau lewat pohon ki kok enek meneh. Iya, muter ya. Iya kan? Tapi posisinya kita kayaknya jalannya lurus terus. Iya. Tapi kok enek-enek, ada lagi. Iya. Sampai ya diputar-putar nih setan, bahasa gampangnya. Iya. Enggak tahu itu yang muter-muterin apa, posisinya kita pokoknya bener-bener di situ jalan terus sampai ke 7-7-nya itu bener-bener capek berat. Posisi jam 3 sampai jam 6 jalan terus Mas. Iya, secara mental ya wes down semua dong. Iya, kok isyarat tekan-tekan iki ya. Down semua down. Posisi kan jam 6 menuju jam 6 itu kan udah posisi gelap kan. Benar. Iya, pasti gelap ya. Posisi gelap, kemudian sampai ada titik di mana kita berantem. Oh gitu. Saking kita bingungnya masalahnya.
Berantem tuh karena satu pengen apa? Jadi gara-garanya itu kan ada posisi yang sakit itu kan tambah parah nih. Maksudnya tambah parah itu dia udah bener-bener kayak dipapah pun udah kayak udah susah banget, berat banget. Rada bahaya ya maksudnya ini nanti ya. Dipapah itu berat banget Mas dia. Soalnya sampai 2 orang yang mapah. Sampai 2 orang. Setelah itu yang cowok satu bilang, "Wis kowe mejono sik cah loro. Golek pertolongan." Posisi kayak gitu. Jadi yang cewek si Mbak Gita pecah ini rombongan dulu kamu pergi. Yang si Mbak Gita ini sama satunya lagi cewek yang satunya disuruh turun dulu. Yang cowok-cowok biar nungguin kan gitu. Biar nungguin yang satu. Otomatis nggak berani dong. Posisi kita udah tahu kayak gitu loh. Malam ya. Malam dan jadi berantem. Ya aku rawani gitu loh. Nah, karena bisa aja pas turun malah balik-balik. Iya, diputar-putar. Gue aku mati po piye kan gitu. Sampai berantem kan gitu kan. Iya karena urusan nyawa sih, bahaya sih. Dan ketika jalan ini, si Mbak Gita itu pas posisi diputer-puter itu dia lihat. Lihat. Di bawah itu ada perkampungan. Berarti tadi jadinya nggak jadi misah ya? Nggak jadi misah, karena kan berantem. Ragilem. Ya wis lah kan ragilem kan. Iya. Oke. Pas kita lanjut jalan lagi di bawah itu dia lihat ada perkampungan. Oh gitu. Perkampungan. Berarti lanjut jalan lagi terus nemu kampung. Perkampung. Tapi Mbak Tisha aja yang lihat kita, yang lain nggak lihat. Oh nggak nonton? Nggak nonton. Si Mbak Tisha bilang, aku pas medun aku roh kampung, tapi unik kampungnya. Jadi kampungnya itu pakai lampu yang 5 watan itu Mas. Yang kuning. Oh semprong ya. Yang lampu 5 watt cilik itulah. Aku nangis kok buruh gue ya. Tapi pas aku tak cek sampai ke pos bawah 3 keren kampungnya yang sore gitu. Dia bilang gitu. Tapi yang lihat cuman Mbak Gita aja. Yang lihat cuman Mbak Gita. Tapi Mbak Gitanya sendiri itu emang bisa lihat atau? Enggak. Ya memang dilihatin aja berarti. Iya, dia enggak ada riwayat pernah lihat hantu, enggak ada pernah lihat biasa lah ya. Gitu. Maksudnya gitu kan turun sampai di titik oke, kita menyerah. Mandek sih. Iya, jadi kayak tapi perbekalan masih ada maksudnya. Makan masih nyanda ya. Minum itu tinggal satu botol. Sak botol gede itu ya. Satu botol gede. Minum tinggal satu. Kemudian makanan sebenarnya masih ada beberapa sisa-sisa makanan lah, snack gitu loh. Sisa-sisa makanan masih ada. Itu ya blas nggak ketemu orang. Iya. Posisinya kita sama sekali nggak ketemu orang Mas. Iya, ngeri. Maghrib, dia mengancam hidup banget. Selesai azan maghrib, kita putuskan untuk oke, aku nyerah. Semua orang di situ kayak gitu. Oke, aku nyerah. Kita ketemu jalan. Yuk, mending nunggu. Kita duduk. Sholat sih. Posisinya pada waktu itu niatnya doa bareng. Oh, doa bersama. Posisi sholatnya itu kan kita posisinya kotor semua itu. Jadi takutnya posisinya kan kotor semua kan. Karena kan itu banyak debuan di situ. Yang jalan itu kan. Benar. Kan perbatuan debu kan gitu. Benar. Kan, Oke. Aku yang satu orang sampai bilang gini Mas. Satu orang tuh yang cowok ya? Yang cowok, salah satu orang cowok bilang gini. Wis nek mati nang kene wis matilah. Iya wis lost hope ya, depresi. Iya. Gitu. Yang 3 orang cewek ini sampai nangis. Iya, karena apa jenenge wis rene pikirannya kan ya. Kayak depresi ya. Wis nanti harapan gue tekan gitu. Opsi-opsinya udah hilang. Kita duduk, udah lemes semua posisinya di situ, udah kayak wis kayak udah hilang harapan, mau sampai enggak ya itu udah enggak kepikiran, yang penting duduk aja dulu. Doa bareng aja yuk. Doa bareng. Doa itu maksudnya doa pada waktu pada waktu itu memutuskan untuk doa barengnya baca ayat kursi bareng-bareng. Oh, ayat kursi ya, oke. Baca ayat kursi bareng-bareng sampai kalau nggak salah sampai 3 kali kita baca ayat kursi. Dan dalam hati bareng-bareng itu, dalam hati kita kata ya buat dipermudah gitu loh. Buat dipermudah gitu. Kita udah kayak kita udah nyerah lah, udah cukup gitu loh. Oke. Setelah selesai doa, kan posisinya duduk sambil istirahat. Pas berdiri, depan jarak 100 meter, pos 3 udah kelihatan Mas.
Posisi lurus. Iya. Kita bisa bertujuh sampai bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa? Iya, nalare kan Iya. nggak mungkin banget. Iya, bener. Aku ya sering denger cerita gitu sih, cuman ya 3 jam tuh lama. Pos 3 loh Mas, 100 meter dari kita duduk itu tadi, dari tadi kita ngapain dari jam 3 sampai jam 6 muter-muter di tempat situ. Oh, ya berarti jalan itu mulai ada setelah doa bersama Setelah berdoa tadi. bersama itu tadi. Ketika turun sampailah di pos 3, kita udah nggak berani. Dari 7 orang itu ada yang punya kelebihan itu, Mas? Nggak ada Mas. Orang normal semua. Orang ya? normal semua. Iya. Orang normal semua, orang yang sering naik gunung semua. Iya, bukan anak orang baru awam semua gitu loh, gitu. iya. Orang yang sering naik gunung semua. Iya, Bahkan yang satu orang ini jadi ikut organisasi pecinta pecinta alam. alam gitu loh. Dan sampai di pos 3 kita istirahat bentar, tambah nggak berani Iya, tidur di situ dong. Iya. Kita putuskan untuk oke lah kita turun aja lah. Bablas ke sisa. Bablas ke sekalian gitu. Dan sampai bawah yang orang jadi sakit jadi sehat. Jadi sehat. Jadi sehat. Oke. Di bawah itu setelah pos yang Cetoy itu kan di bawah kan ada banyak warung gitu kan Mas. Kita putuskan makan Berarti di situ. selama 3 jam muter-muter di situ Mbak E yang satu itu masih sakit ya? Masih sakit Mas. Wah ya sakne ya. Masih sakit. Kesel tenan ya. Gitu. Bopong ta Mas, dibopong ta? Di papah 2 orang. Oh di papah 2. Di papah 2. Oh di tengah ya, iya, papah di tengah, 2. di tengah. Ya loro wi. Sampai di situ makan, mbaknya makan paling banyak loh Mas. Iya energine entek. Iya. Posisi sehat. Oh sehat ya? Kok israene apa Nggak ada, mlaku ya iso. kayak enggak ada apa-apa. Normal semua. Wah ya aneh tuh. Setelah selesai makan itu loh Mas. Ya rada Kalau orang ngeri. kelaparan masuk ya sampai kayak gitu kan enggak mungkin Iya, kan. iya. Benar. Rada setelah- ngeri. Setelah itu kita tanya, maksudnya sampai di bawah ya, sampai di bawah setelah makan itu kita tanya sama mbaknya, kamu tadi kenapa kok sampai kayak gitu? Dia bilang gini, Yang tanya siapa? yang Salah tanya, satu? ya salah satu, yang cowoknya ini, Ke yang ceweknya yang cewek yang sakit tadi. Oh iya. Dia bilang Oke. Nggak berani bahas tadi Iya, soalnya. enggak berani bahas di atas. Iya. Setelah selesai makan dia bilang, kan ditanya kan, dia bilang nggak tahu kenapa aku hawane koyo enek sing ngendoli aku dan kuwi koyo aku digendoli enek wong telu wong Gendongi. papat. Heeh. Oh. Dari posisinya aku mlakui wah tenagane wis entek aku koyo nyengklak wong loro wong telu gitu. Tiba-tiba padahal naik Heeh. luwih abot loh naik malah. Padahal malah sehat itu malah sehat semua. Malah turun lebih enteng Iya, be. harusnya kan. Iya. Kenone malah pas miduk. Iya. Jadi posisinya dia bilang kayak gitu. Jadi kayak enggak tahu kenapa aku tiba-tiba kayak enek sing ganduli Mas. Tapi yang yuk kita anggap dikerjain ini dia yang termasuk yang sompral tadi itu nggak? Oh. Salah satunya. Ya asumsinya bisa saja ya dari situ. Ya, kita nggak tahu sih Bisa yang saja. Ya, Bisa saja. sampai selesai kita makan pulang sampai rumah kan habis sisa kan. Ya kan cuma 1,5 jam lah dari bawah sampai rumah itu kan. Selesai. Tapi itu nggak ditanyain tadi kamu ada ngapain sesuatu yang ini? Enggak sih Mas. Jadi posisinya setelah itu semua selesai kita ngobrol lagi dong. Ketemu lagi kan ngobrol lagi. Sambil ngomongin itu dia bilang wes pulang terus sudah pulang kumpul, istirahat dan sebagainya, kemudian di lain waktu kita ngobrol lagi. Jadi ini kenapa sih? Nah, disitulah semuanya baru sharing. Ada yang kalau yang satu cowok itu dia bilang aku ngerasa dhewe wingi medun ki diamati orang. Oh dia merasakan ketika jalan ini kayak ning dhuwur, ning ndi itu kayak, ada dilihatin. Ya perasaan diawasi lah. Iya. Dan Mbak kita bilang aku pas medun ya kuwi ya itu tadi yang lihat desa kemudian kemudian satu orang bilang aku nengok dadi wong wonge. Dan itu 2 orang yang bilang kayak gitu Mas. Oh, itu enggak ada yang bawa pusaka gitu, enggak ada ya. Orang biasa semua ya. Orang biasa semua. Oh, iya. Yang satu bahkan orang yang taat beragama. Taat beragama yang satu bahkan. Iya. Ya, dan di situ kita mungkin memang itu salah kita pada waktu itu. Yang karena mungkin enggak wajar ya Mas. Iya. Apa namanya tiba-tiba sakit. Nah, hipotermia sih semua. Iya, iya kan. Itu cuman kena di sini sama sampingnya sini aja. tok. Dan tidak ada benturan sebelumnya, otomatis sarafnya enggak apa-apa. Iya. Pas turun bisa sampai 3 jam. Itu prawajar banget sih. Kemudian
sampai detik ini orangnya masih ada, masih hidup. 3 orang perempuan itu. Seumuran ya, kurang lebih masih sebaya lah ya. Dia mau muncak, kalau diajak muncak mau. Yang penting jangan lawu. Dia yang penting jangan lawu karena udah trauma di lawu. Iya. Sampai detik ini masih. Jadi bagi mereka, terutama bagi yang cewek 3 ini ya Mas. Ini benar-benar momen yang bikin kayak ya trauma bagi mereka. Iya. Trauma itu. Takut otomatis. Oh iya, ya gitu. Oh, oke. Tapi setelah itu pernah muncak satu grup lagi itu pernah? Sampai atau mungkin dengan belum, beberapa orang gitu. Kalau orang lain ada, maksudnya grup itunya kan kepecah lagi kan Mas. Jadi setelah itu ada posisi di mana yang beberapa sebagian cowoknya itu menikah. Jadi udah kalau yang mencar, udah mencar, kemudian kan ya yang namanya orang menikah kan kemudian agak susah kan main keluar. Iya, benar. Kemudian ya muncak tapi nggak full si orang itu tadi. Oh. Cuman ya si yang 3 cewek ini udah kalau dilawan lagi nggak mau. Ragelem. Gitu. Padahal sebelumnya pengalaman banget ya. Iya. Sampai gitu. kan berani ngelit jalan tuh kan pede banget. Berani. Ya. Gitu. Oh, oke. Ya sampai detik ini mereka masih berusaha untuk menenangkan diri masing-masing lah kayak aku pernah punya pengalaman kayak gini. Gitu. Traumatis sih ya, karena kan itu mengancam hidup ya. Iya. Rada ngeri juga ning gunung ra iso balik. Iya. Soalnya kan kejadian kan di Lawu. Benar. Beberapa orang kan gitu. Banyak juga yang cerita di Lawu. Salah satu di lain video ini juga dengan Mas Ardan tuh juga sama cerita tentang Gunung Lawu. Terus setelah itu nggak ada after ini nggak misalnya digangguin setelah. Kalau setelah itu enggak ada Mas, aman. Berarti jadi, aman ya, setelah itu enggak ada. Setelah itu enggak ada karena memang setelah itu kan posisinya masing-masing kan. Kegiatan masing-masing normal. Saya pun tanya Mbak Gita juga normal enggak ada gangguan dan enggak ada yang lain normal karena memang mungkin itu pure kesalahan kita pada waktu pas naik itu. Kemungkinan iya. Karena kan dicari faktor lain Nggak nemu gitu. Cuman di situ aja. Satu-satunya faktor ya karena mungkin kita berawaan gitu. Tapi kalau dari jenengan sendiri selaku pendaki beberapa gunung ya, apa berkata-kata sompral itu fatal ya menurut jenengan sendiri? Kalau dibilang fatal banget enggak, tapi lebih baik dihindari Mas. Dihindari ya. Karena memang gunung kita nggak tahu nih di situ ada apa aja. Maksudnya dalam tanda kutip enggak dalam harus melulu tentang horor ya Mas. Maksudnya enggak tahu sih kalau misal di gunung itu ada 1 tempat atau ada 2 tempat yang memang disucikan oleh beberapa orang. Yang namanya kepercayaan orang kan beda-beda kan gitu. Jadi mungkin ya paling enggak kita menghormati minimal lah. Minimal kita menghormati dengan cara tidak melakukan kata-kata kotor gitu Mas. Kalau ya hampir semua orang kalau yang punya pengalaman muncak tahu lah survive-nya di gunung itu kayak apa kan harusnya sudah paham lah. Gitu. Benar. Itu kayak semacam aturan nggak tertulis sih. Aturan nggak tertulis. Memang kita ikut ya nggak ada aturan. Cuman ya dihindari aja daripada kena masalah. Faktanya memang kita pun mengalami kejadian yang kayak gitu gara-gara kayak gitu loh. Oke, ini tadi cerita soal Gunung Lawu dari Mas Arya. Untuk berikutnya bisa diceritain nggak Mas yang Mas Arya dulu pernah ikut grup paranormal itu awalnya itu gimana?